Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang Google Question Hub. Apa itu Google Question Hub? Apa manfaatnya? Dan bagaimana cara penggunaannya? Tertarik? Yuk, simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas banyak hal mengenai Google Question Hub. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama itu adalah tentang Google Question Hub. Jadi Google Question Hub ini udah cukup lama juga dirilis oleh Google, yaitu tanggal 7 Agustus tahun 2019. Jadi udah lebih dari 1 tahun Google merilis produk mereka yang satu ini. Nah, produk mereka ini ditujukan untuk para publisher atau teman-teman yang sering membuat konten. Bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah apa itu Google Question Hub. Nah, menurut Google, Google Question Hub ini merupakan fitur yang memungkinkan para kreator atau publisher tadi itu ya, membuat konten yang lebih kaya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, jadi ternyata pada Google Question Hub ini, Google menyediakan berbagai pertanyaan yang telah diajukan melalui Google, tapi pertanyaan itu belum dapat dijawab oleh Google secara sempurna. Artinya, AI-nya Google itu masih belum pasti mengenai jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, Google meminta bantuan atau memberikan kesempatan kepada para kreator untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Nah, yang uniknya, fitur Google yaitu Google Question Hub ini pertama kali dirilis itu di Indonesia, India, dan Nigeria. Nah, bahkan di Amerika Serikat aja itu baru pada tahun 2021 ini baru dirilis di sana. Jadi ternyata Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang dapat menikmati Google Question Hub. Nah, buat teman-teman yang belum nyoba, nah silahkan langsung coba ya. Sayang banget karena jarang-jarang ada fitur Google yang dirilis pertama kali di negara Indonesia. Selanjutnya, tentu aja mungkin teman-teman bertanya, kenapa Google mengeluarkan Google Question Hub ini? Nah, ada banyak pertanyaan mengenai hal tersebut. Nah, yuk kita coba jawab. Yang pertama itu adalah, kenapa Google mengeluarkan Google Question Hub ini? Nah, ternyata alasan yang pertama itu adalah setiap harinya itu ada 3,5 miliar pencarian yang dilakukan di Google. Karena banyak sekali dilakukan pencarian, maka bisa aja beberapa dari pencarian tersebut tidak terjawab oleh Google. Nah, jadi pasti ada yang tidak mampu dijawab oleh Google. Dari 3,5 miliar tersebut, ternyata banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Khususnya pertanyaan-pertanyaan yang long tail. Nah, apa maksudnya long tail? Yaitu pertanyaan-pertanyaan panjang. Nah, kalau pertanyaan misalnya, kenapa langit berwarna biru? Nah, kalau teman-teman tanya itu ke Google, Google udah bisa jawab. Nah, tapi kalau teman-teman nanya, kenapa langit itu warna biru, terus kalau malam warna hitam, terus kalau siang itu warnanya orange. Nah, kemungkinan Google bakal bingung jawabnya gimana gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pertanyaan yang long tail. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sering banget ditanyakan oleh orang, khususnya orang Indonesia ya. Apalagi dengan berbagai istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga Google akan lebih sulit memahaminya. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang terakhir itu adalah ternyata 15% dari query atau pertanyaan yang diajukan kepada Google itu adalah query yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, artinya dari 100% atau dari 100 pertanyaan, 15 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang belum pernah diajukan kepada Google sebelumnya. Inilah penyebab kenapa Google merilis fitur Google Question Hub ini. Nah, sekarang manfaat Google Question Hub. Nah, jadi manfaat dari Google Question Hub ini tentu aja untuk riset, untuk membangun sebuah konten yang berkualitas. Nah, karena dengan Google Question Hub ini, teman-teman bisa tahu apa sebenarnya yang ditanyakan oleh para pengguna Google. Nah, karena kita udah tahu apa yang ditanyakan, maka kita bisa mengolah konten yang kita miliki hingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi bermanfaat banget ya. Nah, Google menyediakan 3 tahap bagaimana teman-teman bisa menggunakan Google Question Hub ini. Yang pertama itu, teman-teman bisa mencari pertanyaan yang sesuai dengan website yang teman-teman kelola.
ada banyak sekali pertanyaan, sehingga kalau teman-teman ambil secara random, tentu aja itu bakal nggak sesuai dengan konten yang teman-teman miliki. Oleh karena itu, teman-teman harus menyediakan waktu khusus untuk memilih berbagai pertanyaan yang ada tersebut. Nah, setelah teman-teman mendapatkan pertanyaan yang cocok, maka teman-teman tinggal buat konten yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Usahakan sebaik mungkin agar konten teman-teman dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada Google Question Hub tersebut. Nah, setelah itu, nggak hanya sampai pada penciptaan konten, teman-teman bisa melacak atau menganalisa hasil dari jawaban yang teman-teman berikan. Apakah memang jawaban tersebut udah tepat? Nah, tentu aja teman-teman bisa melihatnya melalui performa konten yang teman-teman udah buat. Nah, Google menyediakan berbagai data statistik mengenai konten yang teman-teman buat terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, oke, kita langsung masuk aja atau langsung praktek aja ya biar lebih asik ya. Nah, untuk mengakses Google Question Hub, teman-teman tinggal akses questionhub.with google.com. Nah, maka teman-teman kemungkinan besar itu akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini ya. Nah, bahkan Google menyediakan konten dalam bahasa Indonesia ya. Nah, teman-teman bisa baca beberapa manfaat di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman belum daftar, teman-teman tinggal klik daftar aja. Nah, untuk melakukan pendaftaran atau untuk dapat masuk ke Google Question Hub, teman-teman ada syaratnya ya. Yang pertama, teman-teman harus memiliki akun Google Search Console ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya, nah itu maka teman-teman akan kesulitan untuk mengakses Google Question Hub ini. Nah, setelah teman-teman bisa masuk menggunakan akun Google Search Console itu, maka teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan yang ada. Teman-teman bisa cari sendiri kira-kira apa topik yang tepat buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa awali dengan mengetik katanya yang secara luas gitu ya. Misalnya YouTube, kita coba cari ya. Ada nggak pertanyaan seputar YouTube? Nah, ini penghargaan pembuat YouTube, YouTube Premium, YouTube Musik. Kita coba lah salah satu ya. Kita coba add. Oke, udah masuk. Kemudian kita klik tanda silang ini. Nah, ini kita lihat ada tab judulnya YouTube, dan di sini ada banyak sekali pertanyaan. Nah, ini contohnya cara membuat video di YouTube pakai HP Oppo A3s. Nah, ini pertanyaannya sangat spesifik ya. Atau saat membuka YouTube keyboard tidak muncul. Nah, ini banyak sekali ya. Akun ML saya tidak bisa live stream di YouTube. Nah, ini bahkan dilabeli oleh Google menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kemudian, nah ini ada banyak sekali. Jadi kalau kira-kira ada teman-teman berminat atau teman-teman memiliki pengetahuan mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut, teman-teman bisa buat pengetahuan tersebut dalam bentuk konten. Nah, sehingga konten tersebut dapat menjawab berbagai pertanyaan ini. Nah, ini kan baru 10 ya. Kalau teman-teman merasa kurang atau pengen melihat berbagai ide lagi, teman-teman tinggal tambah pertanyaan yang lain dengan mengklik tombol yang ini, Add Question. Nah, ditunggu beberapa saat. Nah, ini kan udah 20. Kalau kurang lagi, tambah lagi gitu ya. Nah, itu bisa jadi 30, bisa jadi 40, bahkan bisa sampai ratusan ya. Tinggal teman-teman rajin aja ngeklik tombolnya. Nah, ini bisa dilihat cara minimize YouTube di iPhone iOS 13. Nah, kenapa tidak ada nama pemilik YouTube? Nah, ini apa lagi nih ya? Apakah drakor Hotel de Luna boleh di-post di YouTube? Nah, ini bahkan agak aneh juga pertanyaannya ya. Nah, ini. Kalau seandainya teman-teman udah ada kontennya atau teman-teman bikin konten kemudian udah jadi kontennya, teman-teman bisa langsung klik tombol answer ini. Kemudian masukkan link dari website teman-teman. Nah, setelah dimasukin, teman-teman bisa tekan submit. Nah, buat teman-teman pengguna WordPress ini juga banyak banget ya pertanyaannya. Nih, mencari kelemahan website WordPress. Nih mungkin tujuannya untuk ngehack ya. Nah, metode ini tidak hanya digunakan untuk membuat konten baru ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada konten yang udah lama juga, teman-teman bisa kembali mengupdate atau kembali mendevelop konten tersebut hingga menjadi lebih lengkap, lebih mampu menjawab pertanyaan dari para user Google. Nah, teman-teman tinggal kumpulin aja, misalnya teman-teman ngebahas apa gitu ya, marketing, teman-teman tinggal kumpulin beberapa pertanyaan yang kira-kira sesuai dengan konten teman-teman. Kemudian teman-teman bisa jawab
pertanyaan tersebut pada konten dan berikan section khusus gitu ya, atau dikasih H2 atau H3 gitu ya, agar mudah ditemukan. Sehingga orang yang bertanya itu nggak kesulitan menemukan jawabannya pada halaman website teman-teman. Nah ingat, jangan memaksakan sebuah konten untuk menjawab pertanyaan di sini ya. Jangan dipaksain. Karena apa? Kalau ternyata konten teman-teman itu nggak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, maka teman-teman sendiri yang ngerugi gitu ya. Nah oke, mungkin segitu aja ya materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga aja konten mengenai Google Question Hub ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.